Wah. Ya mungkin selain informasi tentang perkuliahan juga kayak kita itu di podcast ini kayak menggoreng-goreng isu-isu yang lagi hangat, udah hangat terus digoreng-goreng gitu loh. Nah, kalau aku inget nih, kalau momen-momen setelah pesta itu biasanya di IG itu ada draft SMS. Draft SMS. Nah, itu Dari siapa? Untuk siapa? Nah, aku biasanya jadi pengagum diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potlau. Kali ini kita nggak sendirian. Aku nggak sendirian ya. Ini ditemenin dari juga teman-teman yang juga satu divisi di Potlau, di Medcominfo ya lebih tepatnya. Betul sekali. Kita kali ini bertiga, ada Mas Rizky aka Pentol. Silahkan diperkenalkan. Tapi sebelum kenalan boleh gak dilepas masker? Oh iya, boleh dong. Wah, ini Kan jadi enak nampak muka-muka cerianya. Kan Ya. enak loh. Gantengnya kelihatan, Mas. Itu kamu aja. Waduh, enggak. Kita semua ya ganteng lah, masa enggak. Oke, lanjut Mas Betal perkenalannya. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Nugraha. Ya. Oke, kalau saya Hatta Muhammad Irsyad, biasa dipanggil Hatta. Nah, kalau saya sendiri Nuhi Ulul Albab. Kita sama-sama dari angkatan 19 ya. 19 dari Eva. Dari FHUII pastinya. Oke, nak hukum nih, Bos. Waduh, senggol. Slebeu. Nah, sebelum lebih lanjut, aku mau nyapa dulu buat teman-teman semua, baik pendengar atau yang nonton ya di YouTube maupun di Spotify. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gak ada yang sakit, gak ada yang ya terutama jangan ada yang sampai positif lagi lah ya. Cukup sampai di sini. Kita doakan juga semua yang lagi isoman untuk segera sembuh. Cepat sembuh. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman yang beraktivitas dimanapun kalian berada, di kos, di rumah ataupun di mana ya aja ya, tetap perketat protokol kesehatan kalian. 3M tuh jangan sampai lupa. Apa 3M Mas Hatta? Mas ada apa Mas? Memakai masker tadi yang sudah kita pakai terus kita lepas tadi. Oh iya, betul. Terus mencuci tangan, Ya. menjaga jarak. Ya, Oke. Terus ini jangan lupa kita tegakkan apa namanya? Program pemerintah. Program Vaksinasi. Ayo, Jangan pokoknya lupa teman-teman kita harus vaksin. Iya. Udah berapa kali vaksin Mas Hatta? Kalau saya sudah 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga 2 Udah ini. 2. Ya, Aku 2. Cuma mau nambah boleh kan vaksin kayak gini? Itu harus sesuai Gimana ya itu ya? center ya, itu mungkin. Kan kemarin tangan kiri toh, maksudnya mau tangan kanan Oh, dulu. biar komplit gitu ya. komplit. Oke, jadi buat teman-teman jangan percaya ya kalau vaksin itu ada jadi titan atau Ada chipnya loh. Nanti jadi jadi budak. janganlah, itu nggak baik kita Nggak baik, berpikir nggak seperti itu. boleh. Pokoknya kita ikut program vaksinasi biar kita menurunkan resiko terjadinya penularan COVID ini ya. Biar negaranya itu biar cepet herd immunity. Herd oke. immunity, kalau udah herd immunity kita bisa kembali hidup normal ya. Nah, Udah kangen nih loh, kuliah offline. aduh, Kuliah online. Kayak WA online. Tapi nggak bales. curhat tuh lah. Nah, ini sekarang kita di Potlow ini memasuki season yang baru ya. Kita memasuki season 2. Sebelumnya udah ada. Bisa kalian cek di Spotify. Nah, namanya masih Potlow, masih sama. Masih sama, cuman kita sekarang memasuki season 2. Karena apa season 2? Karena kita udah bergantian periode nih. Jadi yang beda. Udah menjadi muda lagi. Nah, jadi kita datang untuk menyapa lagi nih para Reinkarnasi. pendengar. Nah, Betul. kita menyapa lagi pendengar-pendengar lama kita yang udah stay ya untuk dengerin. Mungkin kalian udah rindu Rindu sama ya. Potlau. Tapi kali ini kita isi dengan orang-orang berbeda. Tapi kita jamin akan tetap pembawaannya akan selalu asik ya. Pokoknya kita peace, love and gaul. Pokoknya kita ucapkan selamat datang kembali. Kita menyapa kembali teman-teman yang ada dimanapun, yang sedang berkegiatan, bisa nonton, bisa mendengarkan ya, bisa mendengarkan lewat media Spotify. Mungkin dia lagi di jalan mau kerja. Aku gusar sambil nyetir. Aku gusar. Atau mungkin ini Sunduk kalau macet. Ini macet. Aku mau dengerin Potlau. Iya di Spotify ada. Itu bisa. Atau Boleh, mungkin boleh. buat teman-teman yang habis putus cinta, Aduh. bisa sekali lah dengerin Kayak kita. siapa nih ya? Kayak siapa nih ya? Karena kita bakal ini ya, sedikit bercerita tentang kenangan-kenangan kita tentang kampus kita nanti di sini. Ya. Nah, jadi selamat datang ya. Pokoknya ini kita ada di season baru. Nah,
di Potlow yang season 2 ini kita itu membuat sebuah gebrakan baru ya. Jadi kita nggak cuman lewat media audio yang ada di Spotify, tapi teman-teman juga bisa berkunjung untuk menyambangi YouTube dari Lem FHUI karena kita juga medianya kita upload di situ juga. Jadi buat teman-teman yang punya waktu luang itu bisa mampir ke situ ya. Atau mungkin dia udah dengerin di Spotify terus dia mau lihat nih siapa sih Hatta Irsyad tuh? Siapa sih Nuki Ulul Albab? Siapa sih Rizky Nugraha kok dia komedi banget? Komedi. Dia mau lihat mukanya gitu. Nah kan bisa lihat di YouTube muka-muka gantengnya Pol. Iya. Nah, ini kalau mengingat sejarah Potlow ya. Seperti yang udah kita singgung tadi, sebenarnya kan Potlow sudah ada ya. Sudah ada tahun kemarin. Tapi kita dulu itu sebagai fungsi ya kalau nggak salah. Mungkin Mas Ata bisa menjelaskan itu Potlow itu gimana? Ya ini kita cerita sedikit lah. Kita flashback. Kalau ini saya sekedar mendengar dan diceritakan oleh pengurus Medcominfo periode sebelumnya. Ya. Sebenarnya Potlow itu ada hanya sekedar fungsi, menjalankan fungsi Medcominfo itu. Dan ya yang tadi sudah jelaskan Mas Nuki, Potlow itu hanya sekedar audio itu di Spotify, nggak ada visual kayak gini. Kita audiens bisa lihat muka-muka kita yang ganteng ini. Jadi mereka hanya mendengarkan dan itu pun tidak berjalan dengan ini, tidak ada jadwal yang pasti gitu. Jadi hanya sekedar fungsi menjalankan Medcominfo tadi. Nah, di sini di periode kita ini saat ini kita mencoba untuk menjadikan Potlow ini suatu program. Jadi program kerja. Dari fungsi naik jabatan betul. menjadi program. Betul. Dan yang periode sebelumnya itu sebenarnya lebih banyak Potlow ini dilaksanakan oleh divisi Poljar. Poljar. Departemen Poljar. Bukan Medcom. Bukan Medcom. Walaupun tetap ada orang-orang Medcom, cuman kebanyakan itu Poljar. Podcasternya dari Poljar. Itu. Iya. Gitu. Dan di periode ini kita usahakan kita menjadikan program kerja yang kemungkinan ya insya Allah dan kita akan komitmen 1 bulan sekali pasti ada podcast. Siap. Kalau dari aku sih sanggup ya. Kayaknya juga nanti lihat respon pendengar dan penonton juga ya. Kayaknya makin ini viewersnya makin naik ya. Aduh. Semoga. Nanti kalau emang kalian dirasa sebulan kurang mungkin bisa komen ya. Komen di bawah ataupun DM langsung IG aja. Lem juga boleh untuk mungkin bisa 2 bulan sekali. Adminnya ramah-ramah loh. Oke. DM IG Lem boleh. Iya. DM jangan Rizky Aduh, nah ini aku mau ngomong ini susah ini. Pasti arahnya ke situ. Aku udah paham gitu. Ini kok narsis semua ya. Mas ini mau bahas ini gitu. DM ke Rizky NADP boleh gitu loh. Enggak ke Lem aja tuh. Boleh ke Lem juga. Iya, Mas kalau ini promosi, Mas. Nah, untuk selanjutnya ini kan karena dipegang divisi baru, ini kan pasti nantinya akan ada perbedaan-perbedaan nih. Pasti. Nah, kira-kira tuh perbedaannya nanti apa ya antara Potlow yang season 1. Kita sebutnya season 1 aja ya biar pembeda. Season 1 dan season 2 yang akan datang ini. Kalau season 1 kemarin kan tadi udah dibahas ya, kayak cuma visual audio aja yang cuma ada di YouTube lagi di Spotify. Nah, kalau yang baru ini kita tambahin visualnya biar mereka juga bisa kayak berinteraksi gitu loh, lihat wajah podcasternya gimana. Oke. Nah, ini untuk FYI aja ya. Jadi teman-teman, podcast ini kita akan bawakan secara obrolan ringan aja, tongkrongan aja ya. Enggak usah yang terlalu baku akademis. Jadi kalau kalian nanti bisa request, kita bakal bahas apa ke depannya. Nanti kita akan sediakan question box di IG Lem ya. Nanti kalian pantengin aja di situ atau bisa komen langsung, "Kak, bahas ini dong, Kak, bahas ini." Itu kita akan bahas karena aku pribadi sendiri itu pernah mengalami kuliah offline maupun online. Nah, jadi nanti teman-teman yang maba-maba ataupun angkatan di bawah kita yang belum pernah merasakan sekolah asiknya kuliah merasakan offline. kuliah offline itu nanti kita bisa angkat, itu mungkin bisa jadi tema ya. Atau mungkin dari cutting yang dulu offline terus nggak bisa online, bisa ngerasain gimana tuh rasanya kuliah online. Ya, itu nanti bisa ya. Kita akan sediakan box, pokoknya pantengin aja di situ. Itu salah satu dari kita.
Ya jadi itu ya sekali lagi pembedanya kita sekarang muncul dengan visual, muncul dengan nampak ya. Semoga ini nanti dapat memberikan informasi ya. Kita juga di samping kita emang obrolannya itu tongkrongan, tapi kita juga mengangkat sisi akademisnya. Pokoknya nongkrong tapi serius. Aduh, punya ilmu itu? kita. Jadi berbobot gitu loh. Oke, Ada berbobot. bobotnya, Jadi ngobrol itu. kita ngangkat isu-isu yang ya sedang panas lah. Sedang panas. Hot issue. Oke, gitu ya. Kayak yang mural. Bakso. Ding 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 bakso sambil bawa hati. Aduh. Kijang satu masuk. Untung ning gone aku ora ono tukang bakso ya. Sekarang udah jadi tukang burjul. Oh, gone aku goreng Mas. Bahaya. Bahaya malan. Iya, nah untuk selanjutnya mungkin sebenarnya banyak yang belum tahu ya tentang kenapa kok harus ada potlo. Tujuannya potlo itu apa sebenarnya? Kok dari sampai sepenting ini dari yang sekedar fungsi dijadikan program gitu. Mungkin Mas Hatta bisa Wah, menjelaskan. mungkin jangan saya lagi. Mungkin Mas Nuki aja Oh, menjelaskan aku. tujuan. Iya, Kan saya sudah flashback ke potlaut yang Ya, sebenarnya kalau tujuan kita tuh sesimpel kita mau sharing aja sama teman-teman. Kita mau jadi jembatan antara apa yang ada di kampus dengan mahasiswa yang tingkat baru masuk, maba ataupun dengan mahasiswa yang lama. Kita bisa berbagi share informasi apapun itu. Jadi ya tujuannya kita mau sharing. Sekaligus apa ya? Ini jadi salah satu ajang untuk silaturahmi ya karena di masa pandemi ini kan kita butuh hiburan untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi penting itu. kita datang di sini ya untuk memberikan support semangat suatu ajang silaturahmi untuk kita semua. Ya mungkin selain informasi tentang perkuliahan juga kayak kita itu di podcast ini kayak menggoreng-goreng isu-isu yang lagi hangat. Udah hangat terus digoreng-goreng gitu loh maksudnya. Tapi ingat Mas, Iya. jangan sampai gosong, nanti Oke. over dong. Ting, ting, Over ting, kita ting. diciduk bahaya. Nah itu pokoknya ada remnya Mas. Harus ada remnya. Kayaknya itu pendengar itu maupun penonton tuh masih bingung tentang ini akan apa sih yang dibahas dalam podcast ini ke depan. Kayak apa namanya mereka tuh kayak podcastnya kayak gini-gini aja. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Makanya kita tadi kayak apa namanya ngasih question box di IG kan. Di IG kayak mau bahas apa, bahas ini, bahas itu. Nah, itu nanti bisa kita jadikan project selanjutnya. Terus ditambah lagi kayak mungkin ada isu-isu baru ya kan kayak yang kemarin tuh kebakaran Turkiem mungkin itu bisa dibahas Isu lokal gitu ya. Iya, ya itu kita menarik sebenarnya. dari isu lokal nasional sampai internasional. Waduh, gitu. keren banget kita ya. Nah, mungkin juga kedepannya kita bakal collab nih sama departemen lain. Jadi Nah, nggak cuma Medcominfo yang ngangkat potlau ini, jadi kita tetap kerja sama. Entah mungkin nanti dengan lembaga lainnya, mungkin nggak cuma EVA juga, kayak mungkin UKM. ya. Atau mungkin ada dosen yang Nah, mungkin bisa mau juga. berbagi sharing cerita untuk kita itu bisa. Ini juga buat apa ya informasi buat teman-teman semua, buat pendengar untuk dari kalangan yang muda sampai semua kalangan lah. Kalau kalian maupun UKM maupun manapun mau bikin konten yang membutuhkan podcast, mungkin bisa bergabung dengan kami gitu. Kita membuka Ruang hati lah. kita, membuka ruang kita lebar-lebar untuk ayo kita collab bareng, kita ciptakan sesuatu yang bareng, gebrakan bareng untuk ya seenggaknya membuat hiburan untuk diri Gak kita. usah malu-malu, gak usah takut wah nanti aku malu gak orang gini wah jangan. Kita santai aja. Tadi Mas Hatta gitu ya, grogi ya. Grogi ya. Mak gimana saya ini orangnya malu-malu terus ya. Aduh. Malu-malu tapi malu. Aduh. Biasanya laki-laki seperti itu. Nah, di satu sisi sebagai sarana informasi dan silaturahmi ini kita juga kembali lagi itu untuk membuka sebagai pintu gerbang untuk apa ya menjalin untuk mengobati kangen lah buat teman-teman yang ada di rumah, dari mana mungkin kan kangen situasi kuliah, kangen obrolan-obrolan kuliah. Nah, kita di sini mencoba mewakilkan itu untuk teman-teman bisa ya sedikit relate lah, walaupun aku sih yakin walaupun nggak 100% bisa mengobati, karena yang bisa mengobati ya ini dengan cara cuman kita bisa kembali normal untuk berkuliah seperti biasanya. Cuman karena terbentur lagi dengan keadaan yang seperti ini, mau tidak mau ya kita membuat terobosan ini sebagai salah satu untuk obat teman-teman gitulah ya. Memberi informasi ya kan, bukan klarifikasi. Kita bakal lebih ceritanya. Jangan sampai Mas. Bukan yang klarifikasi. Jangan sampai Mas. Tiap ada masalah 3, 2, 1, Tapi Jangan sampai, Om Deddy kan Mas. sekolah gede ha. Oh iya.
Nah, ini aku mau flashback sedikit nih tentang kuliah online. Offline maksud aku offline. Kita ceritanya dari masa peradilan aja. Oh, boleh. Kan sebentar lagi ini kan ada peradilan kan, ada adik-adik maba yang masih dedek emas. gemes kan kita bingung loh apa namanya dari awal masuk ke kampus UII dulu. Nah, itu tuh mereka itu harus ngapa dulu. Nah, kita kan kalau waktu itu ada yang di kampus kita tercinta yang di Jalan Kaliurang KM 14 itu. Ya kan? Kampus terpadu. Kampus terpadu di ruangan termegah sedunia. Wah, Kahar. Kahar. Iya. Kita nyebutnya kalau orang UI kahar ya. Kahar. Itu kita waktu itu ngapain toh? Itu Ya kita biasalah ospek bagaimana sih ya, kita dikasih tahu dari rektor gitu, ada sambutan dan ya kuliah perdana dulu ya. kuliah Sehari perdana. Kuliah perdana besoknya ke pesta. namanya pesta pesona ta'aruf. nah, Pesona Ta'aruf. Itu berapa hari kemarin waktu itu kita? tiga hari. Itu aku inget waktu itu Aduh, Gimana apa ini Mas Rizky, apa tuh? temen jamaahku waduh. jamaah itu kayak apa namanya kelompok kelompok ospek. pesta. Nah, jadi tiap maba itu dari semua fakultas dijadiin satu, terus jadi namanya jamaah. Nah, jamaah itu kayak apa namanya ya kelompok itu kayak kelompok belajarnya gitu. Terus nanti yang mengampu itu namanya wali jamaah. Wali Jamaah ada dua kan? Ada dua, cewek sama cowok. Ya itu gitu. Nah, kalau aku inget nih, kalau momen-momen setelah pesta itu biasanya di IG itu ada draft SMS. Nah, itu Dari siapa? Untuk siapa? Nah, aku biasanya jadi pengagum diam-diam. Oh iya. Mas Jadi, Nuki ini cinta ini dalam yang diam berarti ngagumin. Aku pernah Ini ya? jadi ketika ikut pesta gitu aku lihat kayak seseorang, waduh, kayaknya wah ini banget sih, aku banget kayaknya. Tapi kan di situ mental aku belum tumbuh nih, masih anak baru, masa ya mau berani. Masa ya langsung gitu loh. Kebetulan itu adalah waljam dari kelompok lain gitu. Wah, aku bingung nih mau kenalan tapi gimana caranya. Nah, aku belum ngerti tuh sampai akhirnya pakai cara apa. Kayaknya aku kalau mau deketin langsung takut nih. Sampai akhirnya aku tahu kalau di akhir pesta itu ada yang namanya draft SMS gitu. Biasanya Nah, kita yaudah. edit dulu kan. Ketik terus dari saya pengagum Pengagum. rahasia untuk Mbak Wali Jamaah berapa gitu. Iya. Terus nanti dikirim lewat DM. Nanti biar mereka Itu nanti repost. kalau kalian beruntung itu bisa di post sama Gak, gak. lewat Tapi story. dari pembicaraan ini aku ada satu kesimpulan. Apa? Mas Rizky. Jadi Mas Nuki ini sukanya lebih senior gitu Iya. ya. Aduh. Aduh ini lebih tua-tua gitu. jadi tahu ya ini jadi Iya, jadi ada satu kesimpulan dari pembicaraan tadi tentang Jadi- Mas Nuki ini loh. buat kating-kating yang tertarik sama saya boleh mungkin. Oh, kita lanjut aja ke potlau ya. Ya. Kita udah melenceng jauh ini nampaknya. Terus habis pesta itu kita ada rehat sebentar, ya kan? Fakultas lain itu juga ada ospek kayak di apa namanya Eva namanya kan ya kita sendiri itu peradilan. Peradilan ya. Itu ada berapa hari waktu itu 3 hari juga ya. 3 hari juga. Tiga hari. Sama 3 hari. Nah, peradilan ini juga ada perbedaannya dari tahun ke tahun tuh. Abangku kan juga dari Eva dulu angkatan 15. Di angkatan 15 itu peradilannya mereka nginep di sana. Nah, terus Nginep itu? Nginep. Waduh. Mereka kayak ada tahajud bareng, terus kayak ada ngaji bareng kan. Itu kan insan ulil albab banget gak tuh kayak Iya gitu. dong. Terus apa setelah selanjutnya apa namanya kayak angkatan selanjutnya itu akhirnya apa namanya udah nggak nginep lagi, kayak mungkin pagi mulai sore pulang. Kayak kemarin kita Kayak kita sendiri itu ya. Pagi mulai, kita pagi jam berapa? Jam 6 ya? jam 6 Jam 6 pas sebelumnya itu ya. jam 6 inget banget aku berangkat dari kos jalan kaki jam 6, terus nanti masuk ke gerbang tuh cek perlengkapan dulu apa namanya apa ya namanya ya? Itu. Lupa. Atribut. Ada Kayak ini kayak name kokat tag, tapi kokat yang kita ini buat bisa sendiri. Ada aturannya juga itu buatnya kayak gimana. Terus nanti kalau ada yang ngelanggar hukumannya ada juga. Itu karena kita kan kuliahnya di Fakultas Hukum ya kan. Harus ada hukum yang mengatur kehidupan. Betul. Ya kan? Tapi kan ini kita bercerita secara offline ya berarti kita. Itu nanti mungkin
next kita akan coba hadirkan narasumber kita tentang peradilan boleh. untuk bercerita apa sih konsep apa yang kalau perbedaan peradilan antara online dan sama offline ya. offline. Karena kita kan cuman bisa cerita secara offline ya. Kebetulan aku juga di tahun kemarin nggak ikut kepanitiaan Iya, aku sih. juga ikut. Ya karena sibuk ngurusin podcast ini. Podcast aku. ini aduh sibuk banget. Aduh. Tapi nggak apa-apa kok. Buat aku tuh Ini tuh menghibur banget. Ini bisa ketemu sama teman-teman itu tuh aku udah ya aku senang sekali gitu loh. ya nanti coba dilihat ya. Nanti kita lihat apa ya respon dari pendengar maupun teman-teman ini gimana ya kita harap nanti? baik ada support buat kita juga. Kalau kalian emang punya saran ada konsep apa ya dimasukin aja, nggak apa-apa dikomenkan. Atau Masukan. apa namanya mereka pengen yang ini nih maba-maba nih apa namanya pengen tahu dosen-dosen mana nih yang enak. Kalau remet. sebenarnya dari aku sih dosen itu sebenarnya semua enak, cuman ada tempatnya masing-masing gitu loh. Gimana kita menyikapinya? Kadang kalau menurutku enak, menurut Mas Nuki nggak enak. Menurutku enak, menurut Mas Rizky nggak enak gitu. Sebenarnya itu selera karena Sebenarnya, ya kembali lagi di perkuliahan nanti banyak dinamikanya ya, lika-liku seperti itu. Nek aku sih cuman titip satu sama teman-teman. Apa? Untuk gimana ya? Kalian bisa memenuhi absen 75% aja itu. Wis. 75% tugas kumpulin. UTS jangan lupa, UASnya. Itu wis standar. jangan pokoknya sampai kalau- kesiangan pokoknya. Jangan nyontek. Ya, itu bukan kita banget dan Nggak, nggak ada satu diajarkan lagi, di ada kampus satu kita lagi. itu. Jangan sampai pakai joki. Nah, itu. Itu penting itu. Jangan Ini sampai ya. pakai jasa joki. Kita itu ilmunya harus menyerap seserap-serapnya gitu loh. Nah, Ke dalam-dalam tubuh ini loh. Itu biar ilmunya itu ke depannya bisa kepake Oh, iya. secara maksimal. Nah, Nanti kita ingat insan ulil albab. ya harus mencerminkan itu dong. kayak kita kan punya apa namanya senior ya hitungannya kayak Pak Busro, Pak Busro Mukodas wah, eh, Pak Suparman Marzuki, Pak Suparman Marzuki, Prof Mahfud MD. Beliau-beliau itu kan kayak apa namanya pandangan kita ke depannya kayak gitu kan. Aku kebetulan di semester ini aku ngambil Pak Busro. Nah, kan. aku juga sama. Ngajarnya beliau alhamdulillah enak banget itu. Sudah tidak bisa tidak tertandingi lah Pak Busro ini. Memancing untuk kita terus berpikir kritis. Oh iya ya, ternyata seperti ini dari segi A, B, C, D kayak sudut pandang itu. Nah, mungkin dari apa namanya teman-teman yang baru masuk Pak Busro itu siapa sih Pak apa namanya Pak Mahfud MD itu siapa Pak Suparman Marzuki siapa? Nah kalau Pak Mahfud MD itu siapa? Siapa sih yang enggak kenal? Siapa yang nggak Polhukam kenal? siapa sih yang enggak kenal kan? Terus apa namanya Pak Busro itu ketua KPK. mantan ketua Mantan ketua KPK. KPK. Terus kalau Pak siapa Pak Suparman Marzuki itu Mantan ketua KY. Ya, nanti mungkin ya kita mau membuka inilah ya untuk bisa collab sama sana sini atau mungkin kalau ada dari Poljar atau manapun pihak mana yang sekiranya ada isu yang hangat mau dibicarakan, ntar kita riset dulu baru kita akan angkat di sini. BTW Nah. Ngomong-ngomong kita kan ini buat angkatan 19 itu udah hidup di FHUI itu udah berapa tahun? Udah 2 tahun. Dua ya? tahun. 2 tahun. Ada nggak sih dosen itu yang apa paling mengenang gitu loh? Kalau aku sendiri sih ada jujur. Aku juga ada. Almarhum Pak siapa namanya? Pak Abdul Khalid. Pak Abdul Khalid, beliau tuh the best banget kalau ngajar. Itu ilmunya itu benar-benar nyampe. langsung kuping langsung cet gitu loh. Langsung Iya. cet gitu loh. Ada satu Mas Rizky Apa? yang paling teringat dari Pak almarhum Abdul Khalid nih. Apa? Ketika itu waktu ini ada namanya RUU KPK kan. Saya pernah tanya ke Pak almarhum Pak Abdul Khalid, Pak, apakah adanya RUU KPK ini bisa menjadikan Indonesia reformasi jilid 2? Jawabannya tuh langsung ini di hati saya langsung madeg gitu ya. Madeg mak Teratap teratap. aduh madeg Pak tarap gitu ya. Terus loh Mas Yata ini mau apa? Jadi ini apalah? Pionir. Memantik pionir reformasi jilid 2. Waduh, enggak Pak, saya bukan gitu Pak, maksud saya Pak. Saya bertanya Pak, saya enggak berani Pak. Reformasi jilid 2 ya. Kalau kalian punya, aku juga punya nih. Siapa nih Mas Kalau Luki? aku satu dan nggak lain adalah Pak Fuadi Isnawa. Waduh. Itu mungkin dosen favorit mungkin ya. Aku Banyak teman-teman yang favorit loh itu. kagum sama beliau itu pembawaannya tuh selalu menyampaikan energi positif gitu loh. Santai, Santai, serius, terus mengena gitu loh. mengena kayak Kayak apa ngejelasinnya tuh kayak temen sendiri gitu loh. Kalau di kelas
aku pertama ketemu beliau itu secara offline. Jadi waktu itu kita sebelum masuk kuliah itu kan ada Pendi. Ondi itu beliau datang itu dengan santai pakai kemeja putih, pakai iya. celana kargo. Kayak kita sekelas loh. Oh iya ya. Aku sama Nah. terus kelas keduanya sama Pak Mukmin Jaki. Oh iya Iya, betul, berarti betul. sekelas kita. Nah, Aku diem soalnya nggak sekelas. beliau itu kayak relax banget gitu loh. Nggak ada gap antara dosen dan mahasiswa, semua teman. Dan yang lebih aku kagumin sekarang kan online ya. Dia itu bisa menyampaikan vibrasi getaran positifnya sampai kita tuh kayak Nyampe seperti gitu. itu. Nyampe ke kita gitu ya. Iya. Vibe-nya gitu. Iya. Aku kalau Pak Fuadi ini waktu apa namanya? Sebelum kita kuliah ada kayak kuliah perdana enggak sih? Iya. Yang kita kayak dikasih Oh, buku itu. panduan itu. Nah, hari pertama itu Pak Fuadi. Jadi dia ya emang aku lihat beliau ini enggak seperti dosen. Kayak teman sendiri. Gitu. Jadi ya memang kalau jadi favorit enggak usah ditanyakan sih. Teman-teman juga banyak yang jadiin beliau ini sebagai dosen favoritnya. Kalau aku ketemu Pak Fuadi itu online kemarin. Mata matkul ya? Mata kuliah bahasa Inggris. Itu emang asik banget sih kelasnya, kayak udah sore tapi kayak yang feel-nya itu masih pagi gitu loh. Iya. Kayak Semangatnya semangat pagi terus Ini itu. BTW kita dari tadi kita bahas tentang Kuliah. kuliahan kita tuh. Iya. Nah, aku itu sebenarnya setelah pandemi ini selesai, aku kangen banget yang namanya mudik kan. Jadi ceritanya ini udah 2 tahun ini nggak bisa mudik gitu. Nggak bisa mudik. Nah, Kangen sama aku tuh sebagai anak hukum kangen dapat jokes hukum dari om tante bapak-bapak. gimana? Contohnya Nah. gini contohnya. Lagi kumpul nih, Nah. karena kan ada yang belum tahu nih. Biasanya sekarang kuliah di mana? Di Jogja. Di mana kampusnya? UII. Jurusan apa? Jurusan hukum. Terus ada yang nyetel lagi. Oh, kalau siang ambil komputer, kalau malam dihukum ya. ya jokes ini umum ya. aku tahu. Ya, aku lagi mencoba mencerna gitu. Jadi aku diam dulu. Nanti ada waktunya buat ketawa. Sama sebenarnya di posisi itu aku ketika itu ada pertentangan antara ini sebenarnya nggak lucu, tapi Ya enak karena kalau dia Ya nggak enak aja, Bos. Karena tante Iya, mungkin ya karena dan- jadi kalau kita nggak ketawa tuh wah ini Rizky gitu. pasti pernah dapat jokes seperti itu dong. Sejujurnya enggak sih. Nggak usah enggak. Kalau ada Aku mungkin nggak dari saudara, dari teman, dari Teman ya? orang-orang ya di lingkungan, bukan dari saudara. kalau aku jujur nih baru denger dari ini. dari ini nanti. Nah, ini Aku kita mencari lucunya di mana. podcast juga Berarti ini ini- memunculkan suatu hal yang baru buat kita sendiri. Oh mungkin besok berarti kita kalau ketemu keluarga-keluarga kalau udah ini mudik, oh kalau siang komputer kalau malam dihukum. Nah, mungkin gitu ya. Walaupun nggak lucu cuma kita nyari lucunya itu di mana gitu bisa ya. ya begitulah ya jokes Bebek-bebek. babak yang biasanya Bebek-bebek. ada di WhatsApp ya. Nah, karena kita udah ngobrol nih panjang lebar dari tadi, Ngalor ngidul. mungkin teman-teman juga udah mulai capek mendengarkan ataupun ada yang mau ada berkegiatan berlanjutan ya, silakan dilanjutin karena kita juga udah capek ya sebenarnya. Enggak, bukan capek. Kita Bukan masih capek ya? masih ada kegiatan selanjutnya. Oh iya. Maklum anak sibuk, Bos. Waduh. Sibuk. Nah, untuk jadi kesimpulannya itu akan kita sebagai potlaw yang baru ini, yang enggak baru sih sebenarnya sudah ada second generation. second generation di season kedua ini kita datang dengan virtual dan juga audio ya. Jadi kalian teman-teman bisa berkunjung ke YouTube maupun Spotify. Itu silakan nanti diramaikan dan pantengin aja IG Lem ya. IG Lem nanti di situ kita akan memberikan pembaruan atau kalian mau saran-saran, kritik, komen di bawah bisa atau Jangan lupa podcast Potlaw-nya di Spotify itu Spotify-nya di-follow, diikutin. Terus YouTube-nya di-subscribe. subscribe dong. Terus jangan lupa pencet loncengnya. Iya, biar gak ketinggalan Biar ya nggak ketinggalan. tentunya. Ya, ini juga teman-teman nih jangan takut buat ngutarain kritiknya. Entah dari video ini nanti ada salah kata dari kita atau saya atau Mas Nuki atau Mas Rizky kan, jadi nggak usah takut, nanti kita terus belajar gitu. Jadi Iya. ke depan nggak sampai keulang lagi. Mungkin ada yang nggak enak di telinga penonton nih. Jadi kita pokoknya di sini sama-sama belajar. Kita di yang jadi podcast ini nggak yang pinter-pinter banget gitu. Jadi nggak ngerasa pinter juga. Jadi kita tetap membuka ruang buat teman-teman mau ngutarain apapun, mau ngajak
Kak, aku mau ikut podcast buat diskusi ini boleh nggak? Boleh. Pasti boleh. Jangan takut buat itu gitu. Ya itu nanti kan karena tadi kita udah menyinggung peradilan ya, mungkin next tema kita akan ajukan peradilan Pasti. juga ya. Mumpung Nanti, waktunya deket nih. ditunggu aja buat teman-teman. Ya kalau kita ada salah kata, salah ucap, salah tidak, kita mohon maaf ya buat Mohon teman-teman. dimaafkan. Mohon dimaafkan dan Terus jangan lupa itu tadi question box-nya nanti diisi. nanti diisi ya question box-nya untuk kita mau bahas apa. Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup. Untuk Cukup lah. teman-teman semoga tetap sehat, Sehat ya. selalu. Pokoknya kita doakan untuk selalu sehat. Tetap jaga prokesnya. Iya. Jangan lupa pakai masker. Terus cuci tangan, menjaga jarak. Apa ya? Jangan sakit hati lah pokoknya. Waduh. Itu menurunkan imunitas. Sakit Ini hati bahaya juga itu. Padahal kita udah mencoba sehat, prokes, tapi kalau kita sakit hati nanti imun kita menurun, nanti malah sakit. Ini Dan pot lau. oh iya potlau. Terus satu lagi program pemerintah vaksinasi. Vaksinasi. Itu penting. Mbok udah jangan susah-susah suruh vaksin gitu toh. Pokoknya kita vaksin, gak bakal berhenti ngingetin itu. vaksin tuh udah gratis loh. Kurang gimana lagi? Tinggal kita datang ke tempat vaksin, entah puskesmas atau rumah sakit, klinik, dah disuntik, kita pulang. Enggak sakit toh Ini suntiknya. closingnya mau Enggak. kapan ya ini? Ini kan tadi Ya, udah kita mendukung pemerintah, Bos. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Semoga sehat selalu teman-teman. Kalau ada salah kita mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.